Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara seringkali melihat ada kata lelah dalam status-status teman-teman kita, baik yang di Facebook, baik yang di WA maupun yang di IG. Bahkan status dengan tulisan lelah itu kadang-kadang pakai background warna hitam. Dan seringkali juga ditambah emoticon nangis ya, supaya dramatisir begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dan status lelah ini bukan milik satu dua orang, bahkan banyak orang pakai status lelah dalam medsos mereka. Kenapa? Karena mungkin memang akhir-akhir ini kita mengalami kelelahan, capek menghadapi kehidupan ini. Apalagi kita mengalami kelelahan karena pandemik yang setahun ini sampai sekarang belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan pandemik ini juga berakhir. Dan bukan hanya karena pandemik, tapi kelelahan itu juga ada karena masalah-masalah lain yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, mungkin dalam juga kesehatan kita Bapak Ibu. Dan status lelah ini muncul akhirnya, lelah. Nah Bapak Ibu Saudara, satu waktu saya melihat status teman saya yang kebetulan dia pakai status lelah. Tidak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba memori saya itu kembali ke masa dulu ketika saya masih muda. Berapa tahun yang lalu ketika saya ada di Jawa Timur, karena saya asli di Jawa Timur. Yaitu tentang cara ngomong atau cara berbicara pakai cara Malang atau arek Malang begitu. Arek Malang atau cara Malangan ini seringkali mengucapkannya itu terbalik. Contohnya begini, kalau ada kata tidur, maka Malangan tidak akan ngomong tidur, tetapi dibalik rudit. Ketika ada kata kamu, maka secara Malangan tidak dikatakan kamu, tapi dibalik umak begitu. Nah, ketika saya baca status ini, status lelah ini, otomatis kayak tiba-tiba makwus. Lelah itu saya baca terbalik, dibaca halel. Kalau lelah itu dibalik akan terbaca halel. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca halel, saya cuma terdiam, saya teringat sesuatu. Ini kata tidak asing halel ini. Dan benar, di dalam kekristenan, halel ini sesuatu yang gak asing. Lalu saya coba belajar, apa sih itu halel ini? Dan saudara-saudara, halel itu adalah ternyata tradisi dari bangsa Israel. Ketika dia menaikkan doa syukur, ketika dia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Halel ini adalah pembacaan dari Mazmur pasal 113 sampai pasal 118. Yang biasanya dilakukan pada pagi hari dengan suasana yang gembira. Jadi halel ini dilakukan dengan suasana yang gembira. Dan saudara-saudara, ini adalah ungkapan syukur dari orang Israel. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, garis besar isi dari Mazmur 113 sampai 118 itu garis besarnya adalah ajakan pemazmur untuk kita memuji Tuhan, ajakan pemazmur untuk kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya, atas apa yang sudah diperbuat dan akan diperbuat. Ajakan mengucap syukur karena perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118, pemazmur juga mengajak kepada kita untuk apa? Untuk mulai, saudara, untuk tidak mengandalkan kekuatan dunia ini, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu garis besar Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus kita mengucap syukur? Kenapa halal ini dikumandangkan? Kenapa pujian syukur ini harus dinaikkan? Rupanya di dalam Mazmur 118 ayat 5 sampai ayat ke-6, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara.
Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, rupanya di dalam Mazmur 118 ayat 5 ayat 6 ini kita tahu ketika kita menaikkan syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, ketika kita menaikkan halal kita kepada Tuhan, rupanya pemazmur ketika dalam kesesakan dia berkata, Tuhan aku berseru. Mazmur 116 ayat 5 ke 6 berkata bahwa Allah menjawab seruan itu. Dan bukan hanya menjawab, tapi jawaban Allah dengan memberikan kelegaan buat mereka yang berseru ketika ada dalam kesesakan. Bukan cuma itu, di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Artinya apa? Artinya ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ketika kita mengungkapkan doa syukur kita kepada Tuhan, di situ ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Lelah, halel. Ketika lelah adalah keadaan ketika kita capek, kita rasanya khawatir, kita rasanya susah, kita rasanya sedih. Kalau kita mau membalikkan lelah itu menjadi halal, di mana kita lakukan dengan gembira, kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka di sana akan ada kelegaan, maka di sana akan ada pembelaan Tuhan yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mengalami kelelahan, stop untuk pasang status lelah di medsos, tapi ganti lelahmu dengan halal, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Karena ketika kita menaikkan syukur kita, di situ kita akan mengalami kelegaan dan pembelaan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur dengan hati yang gembira kepada Engkau. Kami mau bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kesesakan kami, dalam setiap kelelahan kami, ketika kami berseru, Engkau akan menjawab kami dan Engkau akan memberikan kelegaan dan pembelaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap permasalahan kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau akan Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Memberkati juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami di negara ini Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang sama-sama memerangi wabah ini Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat kebijaksanaan di dalam Engkau Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami ini boleh terlepas dari setiap pandemik yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami. Sepanjang hari ini aktivitas kami serahkan ke dalam Engkau. Supaya Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami tetap mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di tengah situasi apapun juga. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan jalani hari ini dengan penuh gembira karena ada Engkau bersama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.